Ini benar-benar sangat-sangat, ya Allah ya. Teman-teman lihat sendirilah, jalan aja liatin. Kayak nggak berdaya lah seperti itu. Jadi buat para teman-teman ini adalah salah satu motivasi teman-teman untuk cara memelihara sapi itu harus lebih baik lah. Jangan yang seperti ini ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sama, youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan video kali ini saya ada di rawa, dan di sini buat para teman-teman dimanapun anda berada, mudah-mudahan saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Oke, buat para teman-teman, di sini adalah salah satu kenekatan saya ataupun keberanian saya untuk berani spekulasi, dan mungkin di sini juga bisa memberikan semangat buat para pemula yang membeli sapi kurus dengan dana keterbatasan. Oke, buat para teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang pernah saya alami. Mudah-mudahan di video ini bisa membangkitkan semangat buat para peternak. Memelihara sapi itu jangan sampai kurus, dan harus benar-benar untuk mengurusnya agar kita tidak sia-sia dalam beternak sapi. Nah ini guys, sangat-sangat kurus ya. Mungkin teman-teman bisa lihat seperti apa ini sapinya, dan tidak ada kayak ada dagingnya, nggak ada. Dan ini juga sama, saya barusan membeli yang benar-benar Masya Allah lah, sangat-sangat rusak ya. Ini masih di rumah petani, baru saya mau bawa ke kandang Nadilang Atahir, dan mudah-mudahan nanti bisa kita servis ataupun dipelihara dengan secara benar-benar agar pulih setidaknya, meskipun tidak sempurna, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya akan samakan dengan sapi-sapi yang lain. Mungkin di sini juga saya akan bedakan dengan gizi ataupun obat-obatannya ya, seperti itu. Karena di video yang tadi itu adalah salah satu keberhasilan saya dengan berani spekulasi saya untuk membeli sapi kurus ya. Ini lebih kurus lagi dari video yang pertama itu guys. Dan ini saya beli di daerah kampungnya Nadilang Atahir juga. Mungkin teman-teman boleh lihat ya, badan dari ujung sampai ke ujung berlubang lah seperti itu. Dan nanti kita proses dengan seiringnya waktu, dan mudah-mudahan dengan harapan saya mungkin dan juga teman-teman yang ingin melihat sapi ini perkembangannya seperti apa dan nantinya akan seperti apa, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan di sini buat para teman-teman, ini juga membawa anak ya, yaitu anakannya jantan. Nah di sini buat para teman-teman, memang dana keterbatasan tuh seperti ini. Nah begitu sampai di rumah teman-teman, dan ternyata sapi ini tidak mampu berjalan karena di dalam mobil itu cukup lama ya, sehingga bisa menguras tenaga dan dia itu berdiri terus di dalam mobil. Dan ini anakannya guys. Adapun ada kegagalan dalam pemeliharaan saya, memang itu adalah salah satu nekat saya. Seberaninya saya berbisnis ataupun mengambil resiko yang sangat-sangat besar. Jikalau ada kesalahan ataupun tidak keberhasilan dengan apa yang saya usahakan ini, mohon maaf. Namun teman-teman, terserah teman-teman juga mau ditiru apa tidaknya. Namun semua ini adalah salah satu gambaran sebelum teman-teman membeli sapi rusak ataupun sapi kurus. Dan ternyata guys, jam demi jam sapi ini semakin parah dan tergeletak dan tak berdaya. Dan boleh teman-teman lihat lah ya, dia untuk mengangkat kepala aja tidak mampu. Dan seiringnya waktu, dan bisa untuk teman-teman lihat juga, kami berusaha untuk mengasih makan agar kuat berdiri, dan sapinya juga untuk
berusaha juga sampai pengen berdiri lah seperti itu ya. Dan ini saya coba tarik ataupun dikasih makan dengan sedikit demi sedikit, ternyata belum bisa juga. Bahkan di sini juga saya punya inisiatif memanggil teman-teman untuk menggulingkan ataupun untuk berusaha mendirikan, namun pada dasarnya nihil sama sekali ya. Ini tidak dapat berdiri sama sekali, dan kami yang berusaha untuk mendirikan agar bisa berjalan sampai ke kandang. Dan ternyata kami masih berusaha dan penasaran bagaimana sih untuk memberikan yang terbaik buat sapi ini. Dan ternyata memang inilah kesusahan kami, berusahanya kami membeli sapi rusak. Dan mungkin teman-teman saya himbaukan kalau membeli sapi rusak meskipun ada keterbatasan, dilihat-lihat dulu dari badannya ataupun dari fisiknya seperti itu. Barangkali ada luka, barangkali ada luka ataupun dari fisiknya lah seperti itu. Dan boleh teman-teman lihat lah ya, berdiri kami berusaha untuk mendirikan aja tidak mampu sapi ini untuk berdiri karena saking kurusnya. Nah di sini buat para teman-teman, ini adalah salah satu kecerobohan saya, keberanian saya untuk membeli sapi kurus dengan tidak ketelitian saya, karena saya mengingat pada dulu sudah lama inilah ya, sekitar 4 bulan yang lalu saya membeli sapi yang benar-benar lebih parah daripada ini. Saya berhasil untuk memulihkan meskipun tidak sempurna, namun boleh teman-teman lihat nanti di video-video terakhir. Di situ adalah salah satu keberhasilan saya membeli sapi kurus sehingga bisa gemuk, dan di situ juga saya meraup keuntungan yang sangat-sangat luar biasa yang belum tentu teman-teman didapat seperti itu. Dan memang harus butuh ketelatenan dan kesabaran untuk memelihara sapi. Dan di sini mungkin teman-teman pengen tahu kecerobohan saya dan kesalahan saya seperti apa. Dan di sini guys, ini adalah salah satu contoh dari saya membeli sapi kurus dengan tidak tidak ketelitian saya. Ternyata sapi ini rusak dalamannya, dalam arti sapi ini memang tidak luka ataupun tidak luka secara fisik, namun ini dalaman perutnya itu ada yang rusak. Kalau memang manusia itu lemah jantung ataupun sapi yang benar-benar sudah berpenyakit lah seperti itu. Dan sehingga sapi ini saya nggak tahu untuk kedepannya seperti apa, apakah bisa berhasil dengan yang pernah saya alami membeli sapi kurus ataupun sapi rusak sudah 4 bulan yang lalu. Saya tidak menjamin ya kalau sapi ini akan hidup atau mati lah seperti itu. Namun di sini saya mau berusaha ataupun menghimbau teman-teman yang mau beternak sapi dengan secara modal keterbatasan, dengan membeli sapi-sapi kurus ataupun rusak, sehingga dipelihara dengan seiringnya waktu dan diberikan makan dan vitamin, nantinya akan berhasil ya kalau memang kita benar-benar membeli sapi kurus itu tidak berpenyakit. Di sini kalau sapi kurus itu banyak hal ataupun banyak yang harus benar-benar kita teliti lah seperti itu. Yang pertama, sapi kurus dibilang sapi kurus sehat itu kurus karena menyusui dan juga kekurangan makan seperti itu. Namun kalau cuman kekurangan makan dan kurus karena menyusui, saya yakin itu bisa akan menemukan keberhasilan ataupun titik terang untuk sapi ini bisa jadi lebih gemuk. Nah, di sini yang pernah saya dapat, dan ini hasil daripada sapi yang pernah saya beli, sapi rusak ataupun sapi kurus. Ini juga sama ceritanya dengan hal yang video yang di depan tadi. Ini sama ceritanya seperti itu, dan
Namun di sini perbedaannya, sapi ini kurus bukan karena penyakit, namun karena kekurangan makan dan sambil menyusui lah seperti itu. Nah ini buat para teman-teman, ini di waktu sudah beberapa hari di kandangnya Nadilang At-Tahir, karena ini adalah karena kurus menyusui dan juga kurang makan. Dengan seiringnya waktu beberapa bulan, saya selalu bersabar dan telaten untuk memelihara sapi ini sehingga bisa berjalan kaki sekitar kurang lebihnya 3 kilo dari rumah saya ke sungai, dan ini saya ada di kebun, guys. Jadi teman-teman boleh dilihat lah ya, ini tadinya sapi kurus juga parah, babon anak juga, sehingga dengan seiringnya waktu saya bisa memulihkan tenaganya untuk sementara ini, karena untuk gemuk mungkin tahap proses juga. Nah di sini buat para teman-teman saya ulangin lagi, kalau membeli sapi kurus itu saya mohon dilihat-lihat dulu, diamati benar-benar dengan ciri-ciri sapi kurus ini karena penyakit apa karena kurang makan lah seperti itu. Namun yang pertama saya ataupun yang dilihat teman-teman di video ini nih sapi menyusui, karena sapi menyusui kurang makan dan juga sapi kurang vitamin lah seperti itu ya, sehingga saya bisa mampu untuk memulihkan tenaga baik dari gizinya lah seperti itu. Namun teman-teman kalau membeli sapi kurus ini harus dilihat jangan dari postur tubuhnya aja yang dilihat. Di sini ada trik yang saya lewatkan ataupun kesalahan terbesar saya dalam membeli sapi kurus. Yang pertama, teman-teman boleh dicek dari mulutnya ataupun dari air liurnya, sehingga dari situ aja kita sudah tahu karena sapi ini tuh memang kurus dan berbau seperti itu. Itu mulutnya sudah berbau ataupun napasnya itu berbau busuk lah seperti itu, dan ilernya itu mengeluarkan berwarna hijau ya. Hijau bukan karena hijau rumput, namun itu karena hijau penyakit yang tidak dapat dicerna oleh si perutnya sapi ataupun di dalam tubuh sapi, sehingga menimbulkan balik makannya itu menimbulkan angus ataupun bau yang tidak sedap, karena pencernaan di dalam perutnya itu tidak baik lah seperti itu. Ini adalah salah satu contoh buat teman-teman. Saya sudah berhasil membeli sapi kurus ataupun sapi rusak. Saya pelihara sekitar kurang lebih 3 bulan. Sapi ini sudah mulai membaik seperti teman-teman dilihat lah seperti itu. Dari makannya juga rakus, dari cara berjalannya juga tidak sempoyongan lagi, dan juga anakannya juga semakin sehat, dan indukannya juga makan di tempat kebun karet juga tidak pilih-pilih, sehingga di situ juga saya sudah menemukan titik terang keberhasilan saya. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan video kali ini. Di dalam kesimpulan video ini harus lebih hati-hati lagi untuk membeli sapi rusak ataupun sapi kurus. Memang itu semua dana keterbatasan. Kalau memang kita kurang jeli lagi, sudah dana keterbatasan, yang ada adalah kesedihan, dalam arti sapinya matilah seperti itu, sehingga kita mungkin tidak bisa untuk beternak lagi karena kita sudah gagal lah seperti itu. Oke, cukup sekian dari Nadilang At-Tahir. Mudah-mudahan di video kali ini bisa dapat memberikan motivasi teman-teman di luar sana yang ingin beternak sapi ataupun ingin belajar sapi dengan
cara membeli sapi kurus silahkan, namun saya menghimbau harus lebih hati-hati lagi dan lebih jeli lagi. Beda sapi kurus karena kurang makan, sapi kurus karena menyusui, sapi kurus karena penyakit, seperti itu. Kita harus bisa membedakan. Kalau sapi kurus kurang makan gampang, kalau sapi kurus karena menyusui itu gampang. Tapi kalau sapi kurus rusak dalamannya ataupun pencernaannya, itu yang lebih berbahaya, bisa mengakibatkan fatal ataupun dalam arti kematian lah, seperti itu. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jalan buat sapi yang dulunya ambruk sekarang sudah sehat, dan mudah-mudahan sapi ini selalu sehat ke depannya walaupun ganti yang memelihara ya guys. Oke, selamat jalan.